Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang khasiat daun karuk dan jahe sebagai obat asma, yaitu dengan anggota kelompok kami yaitu Faryawati Salempang Putri, Nur Fitriani, dan saya Muhammad Rizky Aulia Rahman. Dan saya akan menjelaskan materi pada bagian pertama. Pengertian penyakit asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Asma bisa diderita oleh semua golongan baik muda dan tua. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernapasannya lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketika paru-paru teriritasi, pemicu di atas, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat. Faktor penyebab munculnya serangan asma. Berikut ini merupakan beberapa penyebab penyakit asma, akan tetapi penyebab itu pun berbeda-beda bagi setiap pengidapnya. Akibat infeksi paru-paru dan saluran napas yang biasanya diakibatkan oleh virus flu dan demam. Alergen seperti tungau, debu, bulu binatang, dan juga serbuk sari. Akibat iritasi udara seperti uap kimia, asap rokok, serta polusi udara. Faktor cuaca seperti cuaca panas, cuaca berangin, cuaca dingin yang didukung dengan kualitas udara yang buruk, cuaca lembab, dan adanya perubahan suhu yang drastis. Akibat dari konsumsi makanan atau minuman yang mengandung sulfit atau zat alami yang terkadang dipakai untuk mengawetkan makanan, seperti udang, selai, makanan olahan, makanan setengah matang, minuman sari buah kemasan. Olahraga atau aktivitas berat. Keadaan dalam ruangan seperti ruangan yang lembab atau berjamur, bahan kimia karpet. Berikut beberapa tanda dan gejala asma paling khas yang perlu Anda waspadai. Pertama, batuk. Batuk dapat berupa batuk kering maupun berdahak atau berlendir. Kedua, mengi. Mengi adalah suara berbunyi lirih seperti ngik-ngik yang terdengar setiap kali Anda bernapas. Bunyi ini terjadi karena udara dipaksa keluar melalui saluran pernapasan yang tersumbat. Ketiga, dada sesak. Saluran udara yang tengah meradang dan tersumbat menyebabkan dada terasa sesak atau sakit. Dada Anda mungkin terasa seperti ditekan atau ditindih dengan benda yang sangat berat. Keempat, sesak napas. Saluran udara yang meradang dan tersumbat akan membuat sulit bernapas. Sulit bernapas lega kemudian dapat menyebabkan perasaan gelisah yang mungkin makin memperburuk gejala ini. Kelima, gejala lain. Selain yang sudah disebutkan di atas, orang dengan kondisi ini juga bisa memunculkan gejala seperti: pertama, badan lemas, lesu, dan tidak bertenaga. Kedua, suara sengau. Ketiga, menghela napas terus-terusan. Keempat, rasa gelisah dan tidak biasa. Bila Anda mencurigai salah satu beberapa gejala yang saya sebutkan, jangan ragu segera periksa ke dokter. Menurut penelitian, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit asma. Di antaranya, pertama, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit asma. Kedua, alergi atopik atau kondisi yang berkaitan dengan alergi, misalnya alergi makanan dan eksim. Ketiga, mengidap penyakit bronkiolitis atau infeksi paru-paru saat masih kecil. Keempat, lahir dengan berat badan di bawah normal, yaitu kurang dari 2 kg. Kelima, kelahiran prematur, terutama jika membutuhkan ventilator. Keenam, terpapar asap rokok saat masih kecil. Pada kasus ibu yang merokok saat hamil, risiko anak untuk menderita asma akan meningkat. Tumbuhan untuk mengobati asma. Yang pertama ada karuk. Karuk atau yang juga disebut dengan daun sirih tanah adalah tanaman liar yang banyak tumbuh pada beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat suku Jawa mengenal tumbuhan karuk dengan sebutan suruh lanang atau cabean, sedangkan di Pulau Sumatera dikenal dengan nama sirih dadu atau karok. Tanaman herbal ini kaya akan kandungan kimia seperti saponin dan polifenol, serta ada flavonoid dan minyak esensial. Kandungan lain yang termasuk dalam daun karuk adalah kalsium,
kalium, magnesium, karoten, niacin, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Bagian yang biasanya kerap digunakan dalam tanaman ini ialah pada bagian daun. Daun karuk ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan ramuan obat tradisional penyakit asma yang fungsinya untuk mengencerkan lendir atau dahak di bagian saluran pernafasan yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Dengan berkurangnya lendir di saluran udara, tentu saja aliran udara yang masuk ke tubuh menjadi lebih tenang dan pernapasan menjadi lega. Tumbuhan kedua yaitu jahe. Jahe tumbuh subur di ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, kecuali jenis jahe gajah di ketinggian 500 hingga 950 meter. Untuk bisa berproduksi optimal, dibutuhkan curah hujan 2.500 hingga 3.000 mm per tahun, kelembapan 80% dan tanah lembab dengan pH 5,5 hingga 7,0 dan unsur hara tinggi. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Untuk penyakit asma, jahe hanya berfungsi untuk membantu meredakan gejala asma saja, bukan untuk menyembuhkannya. Namun, Anda bisa mencoba alternatif dari obat alami satu ini. Para ahli menduga bahwa konsumsi jahe dapat membantu mengurangi respon alergi dengan menurunkan kadar IgE. Kadar IgE sendiri adalah imunoglobulin yang bertanggung jawab untuk gejala alergi. Ketika kadar IgE ini menurun, maka reaksi alergi yang muncul pun perlahan-lahan akan berkurang. Alhasil, gejala asma Anda bisa semakin dikendalikan dan jarang kambuh. Jahe juga mengandung antioksidan dan anti radang yang dapat membantu melonggarkan otot jalan napas. Hal ini membuat aliran oksigen yang masuk ke dalam tubuh jadi lebih lancar dan asma jadi jarang kambuh. Untuk mengambil khasiat dari rimpang jahe ini, Anda dapat memadukan jahe ini dengan madu. Dikarenakan selain mempunyai rasa yang sangat nikmat, perpaduan ini juga dapat membantu pengidap penyakit asma untuk segera sembuh secara alami dan cepat. Saat di mana jahe ini berperan untuk menghentikan lendir di saluran dengan mengatasi peradangannya, maka madu akan mengencerkan lendir yang ada sehingga dapat dikeluarkan. Untuk memperoleh khasiat dari jahe ini cukup gampang. Pertama, siapkan 1 siung jahe yang telah dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu, kupas dan potong-potong jahe dan masukkan ke dalam secangkir air panas. Kemudian, tunggu beberapa saat kurang lebih selama 5 hingga 10 menit. Tambahkan madu ke dalamnya. Ramuan teh siap dikonsumsi untuk pengobatan asma Anda. Setelah itu, minum ramuan jahe ini 1 hingga 2 kali dalam sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.